Selamat datang di Blue Talks teman-teman semua. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan salah satu kaprodi di program Magister Komputer hari ini di Universitas Budi Luhur, yaitu ada Ibu Dr. Rusdah M.Com. Halo teman-teman semua. Halo Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ibu. Terima kasih Mas Dimas. Justru saya yang terima kasih Ibu telah menyempatkan hadir di program YouTube Budi Luhur ini. Jadi kita nanti di sini akan membahas seputar program Magister M.Com sendiri atau Magister Komputer yang ada di Universitas Budi Luhur. Siap. Mungkin dari Ibu mungkin perkenalan dulu. Baik, saya Rusdah. Saat ini saya bekerja di Universitas Budi Luhur menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Komputer. Ya, itu udah cukup lama Mas. Sudah berapa lama Ibu? Waduh, saya kalau kerja di sini sudah 24 tahun ya. Wow, 24 setara umur saya Ibu. Oh, setara ya saya. Berasa tua ya. Ya, Ibu Rusdah. Jadi nanti di sini kita coba untuk membahas keunggulan yang ada di program Magister Komputer di Universitas Budi Luhur itu apa saja? Mungkin coba Ibu bisa jelaskan? Oke, yang pertama sih jelas karena kami sudah unggul ya. Alhamdulillah di Desember 2024 kemarin kita dapat gelar unggul dan ini bisa berakhir sampai di 2029. Wow. Jadi alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau yang mau masuk M.Com masih oke loh sampai at least 2029. Akreditasinya ya. berarti Akreditasinya oke 5 ya, tahun ke depan. Yes. Wah, luar biasa. Udah unggul. Kalau unggul itu artinya prestasi bukan cuma dosen. Jadi prestasi mahasiswanya juga harus levelnya internasional. Ya, jadi alhamdulillah ya teman-teman di dosen-dosen kita dan juga mahasiswa itu kolaborasi bersama. Mereka bikin publikasi sekelas jurnal internasional yang bereputasi. Alhamdulillah ada juga yang tembus sampai Q1 loh. Wow, keren Q1. ya. Nah, mungkin sekedar informasi nih buat teman-teman bahwa mencari terakreditasi unggul itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Selain itu, dosen kan kompeten juga ya Bu ya? Kompeten ya. Artinya gini, penilaian mengapa kita unggul itu 54%-nya adalah luaran. Wow. Luaran itu berarti ya publikasi, ya produk-produknya mahasiswa, kemudian hasil-hasil risetnya mereka gitu ya. Kemudian juga rekognisi ya. Misalnya dosen kita sampai dengan kancah internasional ya. Terus kemudian mahasiswa kita juga ada yang jadi pembicara di mana-mana ya, narasumber di mana-mana. Itu sampai level internasional. Jalur lulusnya nih Bu, mungkin kan ada beberapa jalur nih untuk lulus di Magister Komputer. Itu ada apa aja tuh Bu? Oke, kalau mau lulus dari M.Com itu mudah saja ya. Kita punya jalur LPL. Jadi Bapak, teman-teman kalau punya, misalnya saat ini sudah bekerja, kemudian punya kompetensi yang setara nanti dengan CPMK yang kita sudah setting ya, profil lulusan yang kita setting, kemudian nanti misalnya pekerjaan Bapak Ibu pernah bikin proyek apa, lalu kemudian aktif di apalah semuanya yang bisa kita convert, nanti Bapak Ibu atau teman-teman calon mahasiswa itu bisa lulus 1 tahun saja. Ya. Wow, 1 tahun? 1 tahun. Hanya 1 tahun lewat tapi dengan LPL. beberapa syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Nanti ada syarat khususnya nanti bisa dipelajari. Selain itu Bu? Selain itu kita juga bisa, ini sesuai dengan aturan ya, aturan Permendikti yang terbaru itu di nomor 39, kita juga bisa lulus 1,5 tahun ya. 1,5 tahun itu bukan hal yang lama loh Mas Dimas. Betul, 18 bulan kelar loh. Hanya 18 bulan aja gitu. Sebentar masuk tiba-tiba sudah lulus gitu. Ya. Nah, itu program unggulan kami karena secara legalitas itu legal ya. Artinya pemerintah memang membolehkan S2 itu lulus di 1,5 tahun sampai dengan ya paling cepat di 2 tahun lah ya. Gitu. Oke, itu kenapa? Karena salah satu program unggulan kami punya kayak dalam tanda kutip ya, memaksa mahasiswa untuk menulis dan dipandu oleh dosen metolit. Jadi agak aneh kalau misalnya orang lihat loh, kok mata kuliah metodologi penelitian biasanya semester 1 kan ya. Kalau di kami itu diparalelkan dengan proposal. Jadi proposal itu kan 1 semester dengan tesis 1 semester. Nah, metolit itu biasanya di semester 1 kita petakan bersamaan dengan mahasiswa yang ngambil proposal. Betul. Jadi itu ditandem ya. Jadi dosen metolitnya ngajarin lebih ke arah penulisan layout dan lain sebagainya, teknik mencari literatur, model begitu ya. Kemudian kalau dosennya nanti dosen pembimbingnya lebih ke arah
substansi. Nah, dengan begitu mahasiswa kan terus aja jadi terus berkembang gitu ya Bu ya. Dan itu cepat gitu. Menulisnya diarahkan ya, jadi lebih cepat. Sehingga 1,5 tahun bukan hal yang sulit untuk bisa lulus ya. Itu S2 dia teman-teman. S2 hanya 1,5 tahun, namun dengan beberapa contoh dan juga beberapa sampul gimana cara lulus dengan 1,5 tahun tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu. Nah Ibu, kemarin aku juga sempat riset bahwa sebaran mahasiswa MKOM itu di Indonesia itu cukup banyak. Itu ada berapa persentase Ibu? Sekitar 38%. Wow, 38 itu dari luar Jakarta sama Banten. Oh sebenarnya itu dari luar Jakarta malah justru. Jadi gitu. Artinya apa Mas? Dengan kondisi sebaran mahasiswa kita hampir ke seluruh Indonesia, itu potensial banget buat kita kolaborasi, kerjasama. Nah ini jadi salah satu keuntungan MKOM loh buat kami betul, pengelola prodi. Artinya gini, misalnya banyak mahasiswa kita kan dulu kuliah dari Kalimantan. Nah itu sekarang jadi panjang urusannya. Nah mereka jadi pejabat di sana. Betul. Ada yang lulusan dari kami jadi rektor ya di Kalimantan. Kemudian mereka merasa kok MKOM oke gitu lagi dipanjangkan sehingga kami kerjasama dengan pendidikan. Nah itu yang keren membuat kita berkolaborasi terus antara alumni dengan ini ya, mereka rata-rata untuk peningkatan SDM-nya ya. Jadi kerjasama ke kita. Aku juga sempat nanya nih Bu, ada perbedaan fokus antara konsentrasi rekayasa komputasi terapan dan teknologi sistem informasi. Jadi dari segi perbedaannya seperti apa tuh Bu? Nah, saat ini MKOM sudah ganti kurikulum ya. Jadi kurikulum terbaru kita berlaku kemarin di September 2025. Jadi di kurikulum sebelumnya memang ada 2 konsentrasi ya. Nah sekarang kita fokus tidak ada konsentrasi. Jadi nanti semua mahasiswa akan dapat mata kuliah yang sama. Sehingga kami fokusnya ada 3, itu di AI for Business, kemudian cyber security for business, dan satu lagi ada data science for business. Nah kita bicara tentang skill nih Bu. Skill atau kompetensi apa saja yang paling dibangun nih pada mahasiswa MKOM di Universitas Budi Luhur ini? Secara umum ya, kalau yang namanya S2 itu memang peningkatannya lebih ke gimana caranya si anak lulusan S2 ini bisa mengembangkan keilmuan. Ya, contoh kalau misalnya kalau kita AI ya, jadi algoritma itu kita kembangkan Mas. Jadi sedikit aja ada kontribusi itu nggak apa-apa gitu. Jadi kita lebih ke mencari penyelesaian solusi-solusi bisnis ya menggunakan pengembangan algoritma-algoritma. Ya, jadi arah kita ke sana memang. Jadi penguatan kita ke sana. Sehingga nanti profil lulusan kita itu ada yang menjadi bisa potensial ya paling banyak itu sih di akademisi ya. Akademisi, peneliti gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa kita tuh banyak loh Mas dari BRIN ya. Mahasiswa kita. Terus kemudian ada yang dari BMKG ya. Bahkan ada orang-orang dari Kementerian Keuangan seperti orang pajak ya. Itu banyak sekali kuliah di kami ya. Ada lagi yang ekstrim. Apalagi Bu? Itu di kesehatan. Saya baru tahu ada perawat informatika. Oh ada? Ya, jadi di dunia kesehatan itu padahal? Mahasiswa kita tuh unik-unik. Jadi begitu masuk saya tanya, Bu kenapa masuk ke MKOM gitu? Oh saya tuh perawat informatika jadi saya perlu tahu bagaimana mengolah data. Cocok banget. Nah bicara tentang mahasiswa-mahasiswa Ibu nih, tentang keunikan-keunikannya juga tentunya. Dari Ibu ada yang keinget gak tentang proyek atau riset mahasiswa yang menarik? Cukup menarik menurut Ibu. Ya, ada satu sudah doktor ya. Terus kemudian dia kuliah lagi di kita ya, karena untuk linearitas tadi. Itu dia bikin robot itu kan bisa rodanya itu ada ya. Jadi dia bikin berbasis AI untuk ngontrol si roda itu tadi. Jadi ada computer vision gitu ya. Nah, riset-riset itu sebenarnya mostly dipakai buat ke pengembangan bisnis ya. Nah jadi AI for business tadi itu. Nah beberapa sampel mahasiswa kita yang udah lulus hibah ya. Jadi di level S2 itu ada salah satu hibah namanya PTM, penelitian tesis magister. Itu didanai sama Dikti dan alhamdulillah sejak tahun 2021 itu kami dapat terus. Wah, jadi setidaknya minimal tuh ada 2 judul yang pasti masuk. Itu hibah dari ya itu kolaborasi antara pinter-pinternya dosen dengan si mahasiswanya yang memang mau ikut berjuang bersama gitu ya. Nah itu ya lebih banyak ke bisnis. Yang saya nggak ingat semuanya ya, tapi kurang lebih ada kayak misalnya dia memprediksi fraud detection untuk level telekomunikasi ya. Jadi kan
pesaing di telekomunikasi kan sekarang rame Mas gitu. Sehingga dia memprediksi nih mana nih ke customer yang bakalan fraud gitu, yang bakalan meninggalkan gitu ya analisis. Jadi banyak sekali lah contoh-contoh lainnya. Saya nggak hafal semuanya. Teman-teman atau mungkinnya nanti yang bakalan masuk S2 di Budi Luhur ini, posisi yang paling strategis yang paling mungkin dicapai itu apa aja ketika kita sudah masuk Magister S? Oke, kalau kita ngikutin peta okupasi yang sudah ditetapkan sama pemerintah ya. S2 itu kan masuk level 8 ya. KKN ini level 8. Iya betul. Nah, itu rata-rata pekerjaan-pekerjaan yang kami setting untuk profil lulusannya itu ada di lead dari data scientist ya. Kemudian tadi karena salah satu keunggulan kita tadi ada di cyber security untuk AI juga, maka ada pekerjaan yang namanya cyber risk specialist. Wah, itu lagi keren tuh Mas. Terus kemudian ya tadi untuk AI for business, jadi salah satu visi misi kita itu kan di kewirausahaan juga ya. Betul, jadi kita kuat di teknologi, kuat di kewirausahaan, sama juga. Satu lagi kita cerdas berbudi luhur dong, jelas. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Nah, sehingga background itu yang kemudian kita angkat jadi profil lulusan ya. Mereka bisa jadi AI entrepreneur. Nah, itu lagi rame tuh Mas. Jadi bagaimana caranya dia membuat sebuah startup gitu ya yang diselesaikan dengan cara AI tadi. Sebenarnya cukup tertarik di dunia S2 nih. Nah, mungkin dari Ibu sendiri apa alasan terkuat nih? Kenapa calon-calon mahasiswa itu harus memilih program Magister Komputer di Universitas Budi Luhur? Aduh, kalau saya boleh pakai sebuah tagline, saya punya tagline sendiri yang saya bilang gini, kuliah di MKOM itu swasta rasa negeri. Kenapa gitu? Karena dosen-dosennya itu tadi selain kompeten mereka berhasil tembus hibah sana sini gitu ya, rekognisinya sampai dengan internasional. Dan kami juga punya banyak dosen-dosen dari universitas negeri. Kami punya dosen dari UGM yang juga ngajar di kita ya, kemudian dari UI juga ngajar di kita, IPB juga ngajar di kita. That's why kenapa Ibu tadi bilang bisa swasta rasa negeri tadi. Karena jadi, beberapa pengajarnya juga dari beberapa kampus-kampus negeri Bu ya. Dosen tidak tetap, tetapi mereka berkesempatan ngajar di kita. Gitu, luar biasa. Nah, buat teman-teman nih Bu yang masih ragu mau join untuk S2, tadinya sudah lulus nih terus kayak lanjut nggak ya, aku bingung nih mau lanjut di mana. Mungkin kasih pesan-pesan dulu nih Bu buat calon mahasiswa yang mau masuk S2 nih. Apa sih yang bikin ragu? Waktu 1,5 tahun itu bukan perkara yang lama ya. Jadi Anda bukan orang IT, nggak masalah, di kita bisa ya. Bukan background IT, kami bisa memproses teman-teman supaya bisa lulus dengan gelar MKOM 1,5 tahun. Atau sudah punya pekerjaan, sudah punya portofolio di bidang IT, tinggal masuk lewat jalur RPL 1 tahun saja ya. Jadi nunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Yuk bergabung dan lanjut S2 gitu. Selain memang kalian bisa mendapatkan akademis yang lebih baik lagi, tentunya juga kalian punya wawasan baru, relasi baru. Itu dia Ibu. Networknya alhamdulillah saya kemana-mana ketemu. Hai Ibu Rusdawa, alumni MKOM, bahagia sekali. Itu dia. Jadi memang relasi cukup terjalin dengan baik tentunya kalau misalnya kita agroskill dan juga masuk S2 di Universitas Budi Luhur. Itu dia tadi teman-teman sesi sharing-sharing Blue Talks bersama Ibu Dr. Rusdah MKOM. Terima kasih Ibu sekali lagi ya. Terima kasih buat teman-teman juga, nanti saksikan lagi beberapa banyak lagi selain Ibu Rusdah, nanti akan ada beberapa kaprodi lagi juga yang bakal duduk di sini buat ngobrol-ngobrol seputar S2 biar memudahkan kalian, agar memudahkan kalian nantinya ingin memutuskan untuk S2. Biar nggak ragu-ragu lagi. Buat nggak ragu-ragu lagi, biar nggak ragu-ragu lagi. Oke, terima kasih Bu sekali lagi. Kita boleh salam Budi Luhur dulu di kamera. 1, 2, 3, salam Budi Luhur.